Silakan duduk Bapak Ibu. Saya mau menyapa saudara-saudara yang ada di rumah ataupun di kantor ataupun di mana di ladang. Dimanapun saudara berada hari ini waktu saudara bersama-sama mengikuti ibadah pagi kami ya pada pagi hari ini. Salam sejahtera. Tuhan kita yang kita percayai masih sama dahulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Wow, dahsyat. Saya kalau disuruh khotbah udah gemeter ya. Sampai kemarin ada tamu saya tinggalin tamunya. Ada pelajaran saya tinggalin, selalu begitu Pak. Jadi selalu gemeter. Waduh mau kasih apa nih ya, mau khotbah apa. Nggak dapat rema, nggak dapat ayat, nggak dapat pemasukan. Biasanya saya nyontek ide-ide orang, apa ya Tuhan, ayo dong. Ya saya sampai telepon teman-teman, ayo kasih saya ayat dong, saya bingung nih, nggak ada. Masa Tuhan kasih saya ayat yang sudah biasa gitu loh, biasa. Saudara tahu kan, saya sudah khotbah beberapa kali tentang ayat ini, Mazmur 23 ayatnya yang 1 sampai 6, sampai udah hafal Pak. Tetapi Tuhan taruh itu dalam hati saya bingung nih, kok ini lagi sih Tuhan, tapi saya mengamenkan apa yang dikatakan firman, bahwa firman Tuhan itu hidup setiap hari. Dan remanya itu bisa banyak sekali. Kita bisa mendapatkan pendalaman, pengertian, pemahaman yang baru setiap hari. Jadi saya baru rasa seperti, iya ya, firman Allah itu baru setiap hari. Setiap hari kapan? Di pagi hari. Sampai tengah malam saya mau tidur pun belum dapat. Di pagi hari Tuhan memberikan kesegaran itu. Tuhan memberikan pemahaman dan pengertian itu. Jadi saya merasa, wow, saya mengalami Tuhan sekali lagi. Saya mengalami firman sekali lagi. Firman Tuhan itu hidup. Firman Tuhan itu baru setiap hari. Saudara-saudara, saya mau kasih tahu nih. Berkat Tuhan yang paling fresh dan baru di pagi hari. Wow. Suami saya tahu kalau saya dapat giliran khotbah itu gelisah sampai jam 3 gak tidur-tidur. Tidur 1 jam 4:30, 5 baru saya mulai bikin renungan catatan khotbah saya. Amazing ya kan? Haleluya. Dan jangan lupa setiap ibu ya datang ke sini untuk khotbah pasti ribet. Ada aja yang dibawa, ya botol kosong, ya kunci mobil, ya botol penuh dengan aksesoris. Wow, banyak banget deh ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya merasa bahwa firman Tuhan ini luar biasa. Sungguh-sungguh berbicara kepada saya terlebih dahulu dan saya siap dan mau untuk melakukannya. Amin. Saya baru mendapatkan kebenaran baru minggu ini. Saudara, orang-orang yang sukses, orang-orang yang disertai oleh Tuhan, orang-orang yang punya kualitas yang hebat di dalam hidupnya, itu hanya ditentukan oleh 3 hal atau 3 kata, bukan 3 hal 1, 2, 3 gitu enggak. 3 kata, cuma 3 kata. Saudara bisa tahu apa itu? Saudara, bukan taat yang membuat saudara sukses. Bukan kehebatan saudara, kekayaan saudara, status saudara, bukan. Hanya 3 kata yang membuat saudara sukses atau gagal. Kata loh, M-A-U. Mau. Saudara, kita memiliki kemauan, kita memiliki keikhlasan, kita memiliki pengertian bahwa kalau saya memutuskan untuk mau mati ya kan. Keputusan mati ya mati beneran, saudara mau mati. Tetapi kalau saudara memutuskan saya mau hidup, saudara hidup. Jadi ditentukan oleh 3 kata ini, M-A-U. Mau enggak? Keputusan mau itu saudara yang putuskan, bukan saya. Saya ini pelatih, ya kan? Saya melatih saudara. Saya mau saudara sukses. Saya mau saudara hebat, saudara memiliki kehidupan yang lebih baik. Tetapi kalau saya yang mau dan saudara tidak mau, selesai di situ. Jadi kehidupan, masa depan, harapan, apa yang saudara inginkan bergantung kepada keputusan Anda mau atau tidak. Nah, saya diberkati Tuhan hari ini di dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Judul khotbah saya adalah penyertaannya sempurna.
Penyertaannya, penyertaan Tuhan sempurna. Mazmur 23 ayat yang ke-1. Ya, kita baca sama-sama. Mazmur Daud, Tuhan gembala yang baik. Tuhan adalah gembalaku yang baik, tidak atau takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ya, ayat selanjutnya nanti. Nah, Bapak Ibu, saya coba merenungkan apa itu arti kata Tuhan adalah gembalaku. Ya kan? Tuhan adalah gembalaku. Saya tertarik dengan kata gembala. Gembala itu apa? Gembala sidang, gembala sapi, gembala domba, ya kan? Gembala itu apa? Kan gitu. Gembala adalah seseorang yang punya julukan ya, atau punya nama adalah gembala, pendeta, konselor, pemimpin, ya kan? Itu adalah nama dari si orang yang julukan orang yang memang pekerjaannya berkaitan dengan itu, ya. Kemudian saya tanya lagi sama Tuhan. Oke, kalau seorang gembala itu adalah seorang leader atau pemimpin atau pengayom, ya kan? Tanggung jawabnya dia apa? Benar dong? Bukan cuma status aja. Pak Roni seorang HRD, ya kan? Lah HRD itu tugasnya apa? HRD itu actionnya apa? Kamu dikasih nama HRD karena di dalam HRD itu ada tanggung jawab yang harus dilakukan. Benar ya? Bapak HRD ya? Bapak HRD bukan pemimpin, saya pemimpin. Jadi saya melakukan kepemimpinan, saya pemimpin namanya. Bapak HRD, Bapak menjaga kesejahteraan semua staf yang ada di sini. Benar ya? Itu tugasnya dia. Jadi di dalam julukan itu ada tanggung jawab. Ibu accounting misalnya, Bu Ari, seorang accounting. Ibu bertanggung jawab atas keuangan, HRD bertanggung jawab atas staf. Beda kan? Jadi masing-masing punya julukan, julukan itu punya tanggung jawab. Oke, apa sih tanggung jawabnya? Kita punya nilai-nilai di sini. 1, saudara masih ingat gak? Nilai-nilai kita. She give. C-nya apa? Komitmen. G-nya growth, bertumbuh. Saudara punya komitmen saudara kepada Tuhan, panggilan saudara kepada Tuhan, komitmen kepada Mercy Indonesia, komitmen kepada pemimpin. Kita punya komitmen, kita bersatu. Kita membuat nilai-nilai ini supaya kita bisa satu di dalam perjalanan. Kita punya visi misi, ya kan? Pertama adalah komitmen, kedua growth, ketiga integritas. Keempat faith atau iman, percaya. Yang kelima adalah teamwork, T, teamwork. Anak dari teamwork apa? T yang satunya tersinggung, kampungan. Artinya saudara masih kecil, masih kanak-kanak kalau saudara sering tersinggung. Karena orang tersinggung suka merengek-rengek, suka mencari alasan terus alasan, ya kan? Itu masih kanak-kanak. Orang yang dewasa adalah orang-orang yang tidak tersinggung. Orang-orang yang dewasa. Amin. Amin. Nah, selain seorang gembala itu memiliki komitmen dan bertanggung jawab, ya kan? Kalau yang komitmen, growth, integritas, faith, teamwork, tersinggung, kampungan, itu adalah sesuatu yang menyangkut dari hati. Artinya kita bekerja dengan hati. Hati itu pengaruhnya besar banget loh di dalam hidup kita. Kalau kita udah gak punya hati, kalau kita kejam, kita dikasih tahu, ih ibu ini kejam sekali loh, arogan sekali loh, ya kan? Suka berasumsi loh. Itu biasanya dilanjutin dengan kata, dia udah gak punya hati. Dia udah gak punya hati. Ya hati itu penting buat kita. Itu sebabnya di dalam hati kita harus punya komitmen. Kita harus punya kepastian apa yang harus kita lakukan. Bertanggung jawab. Yang kedua adalah akuntabilitas. Di dalam diri seorang gembala, hebat banget ya si Daud gembala. Orang gembala tuh cuma ngangon di
padang, di apa namanya, di hutan, di pinggir-pinggir hutan. Artinya nggak ada harganya. Memang seorang gembala tidak diperhitungkan di zamannya Daud ini, nggak diperhitungkan. Tetapi nilai-nilai yang ada atau tanggung jawab yang ada itu sama, baik di kampung, baik di kota, baik di gunung, baik di laut, itu sama. Tidak membedakan dari mana saudara, ya kan? Di mana saudara, apa yang saudara lakukan itu harus ada mengikuti kita. Oke? Jadi kita semua ini seorang gembala yang memiliki satu, apa tadi? Tanggung jawab, berkomitmen, nilai-nilai yang bagus. Kemudian yang kedua, accountabilitas. Accountabilitas itu pertanggungjawaban. Beda loh tanggung jawab sama pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban adalah hasil dari apa yang kita lakukan, action kita yang dilihat orang, nyata, ya kan? Nyata. Jadi accountabilitas ini nggak perlu diomongin. Saya punya accountabilitas, nggak perlu diomongin. Saya punya kualitas hebat, nggak perlu diomongin. Yesus tidak bilang kemana-mana, saya ini penyembuh. Nggak pernah dia bikin apa KKR atau bikin apa namanya, seperti demo atau apa itu di pinggir jalan. Dia bilang sama semua orang, aku orang hebat, aku tabib yang ajaib, aku dokter di atas segala dokter. Saya hanya ambil lumpur kemudian ludahin, tempel di mata yang buta itu bisa melihat. Gak perlu diomongin. Tapi apa yang kita pelajari dari Yesus? Action, kelakuan, tindakan apa yang Yesus pernah lakukan. Kita melihat accountabilitas itu nyata, real. Orang yang bicara, bukan kita yang bicara. Accountabilitas adalah hasil dari apa yang kita lakukan, bukan apa yang kita katakan. Amin. Jadi walaupun saudara bilang, saya punya kualitas hebat, mana hasilnya? Nothing. Saya punya kualitas lebih dari kamu, ya kan? Kamu kualitas apa? Kita nggak perlu bicara, nggak perlu bicara. Orang lain sudah lihat, ya kan? Ya kan? Pak Paulus punya kualitas apa? Bu Yeye punya kualitas apa? Saya nggak perlu bicara, nggak perlu kasih tahu kualitas saya seperti apa. Mereka tahu apa yang sudah dilakukan, hasil dari apa yang dilakukan. Wow. Pertanggungjawaban sama seperti responsibility. Tanggung jawab. Di dalam kepemimpinan dikatakan waktu ada accountabilitas, bukan sekedar accountabilitas, tapi dia juga memiliki pengetahuan. Pengetahuan. Itu hebat. Pengetahuan mana yang baik, mana yang tidak baik. Pengetahuan tentang aku sudah melakukan yang ini, sukses. Terus harus ada what next. What next adalah beyond sukses. Sukses sudah sampai di sini, tetapi setelah sukses apa? Beyond sukses itu apa? Di atas sukses yang masih ada nih apa? Make other life significant. Significant life. Saya sudah sukses, saya mau mensukseskan orang-orang yang belum sukses. Make other life significant. Buat hidup mereka berarti. Sukses tidak selalu yang hebat-hebat seperti Mercy Indonesia atau seperti yayasan-yayasan yang lain. Everything's good gitu ya. Sukses sesuai dengan kapasitas saudara. Daud sukses waktu dia jadi gembala. Siapa sih gembala yang tidak diperhitungkan? Tapi dia gembala, dia sukses sampai hari ini. Kita masih lihat sejarahnya. Apa yang dia miliki di dalam dirinya. Sampai hari ini kita belajar dari Daud. Beyond sukses. Amin. Memiliki pengetahuan dan adanya pertanggungjawaban terhadap tindakan produk itu. Ini yang mau dicoba disampaikan. Saya lihat di Google ya, Mbah Google. Apa sih itu accountabilitas? Pengetahuan dan adanya pertanggungjawaban terhadap tindakan produk. Kalau saya beli le mineral, bau, ya kan? Jelek botolnya, udah gitu minumnya bau. Yang bertanggung jawab siapa?
harus bertanggung jawab atas produk yang dia keluarkan. Le Mineral dong bertanggung jawab. Saya beli coklat ini, Lindor, ya kan? Dalamnya busuk semua, apek semua. Yang bertanggung jawab siapa? Le Mineral? Siapa? Lindornya dong, bertanggung jawab dong, ya kan? Kenapa saya beli Lindor? Ini the best coklat in the world. Dia berkualitas, jangan pernah meragukan. Tapi juga jangan pernah sayangkan berapa harganya. Label atau produk yang saudara berikan adalah produk yang menyangkut status saudara. Saya suka Honda, saudara. Saya suka Honda. Pak Paulus suka Wuling, ya kan? Pak Vinus suka Toyota. Kita berbeda. Tapi bukan gara-gara kita berbeda produk, merek, kita berantem. Jelas saudara? Honda saya lebih canggih, lebih bagus. Ya kata dunia sih begitu kan gitu ya, merek Honda itu. Terus Vinus marah-marah sama saya. Saya Toyota, saya lebih bagus. Bla bla. Nggak usah berantem deh kita Vinus. Ya kan? Benar gak? Itu hanya tergantung dari selera. You have selera itu, saya have selera ini, gitu loh. Nggak usah berantem. We are different, but we are not enemy. Bener nggak? Kita boleh berbeda, tapi kita nggak musuh. Yuk saling menghargai perbedaan itu supaya manis, ya kan? Masing-masing punya tanggung jawab atas produknya. Produk saudara apa? Tadi saya bilang HRD produknya apa? Accounting produknya apa? Itu bertolak belakang jauh banget. Yang satu mengenai staff, yang satu mengenai uang. Kan gitu. Beda, tapi hargailah perbedaan itu sehingga kita memiliki hubungan yang baik. Oke, berarti setiap orang bertanggung jawab atas produk yang dia sampaikan. Label, kemudian di dalamnya ada keputusan dan kebijaksanaan, ya kan? Kemudian ada peran. Saudara perannya apa? Oke. Kemudian di dalam gembala itu ada lagi yang ketiga. Jadi pertama adalah dia seorang gembala, dia berkomitmen, dia pemimpin. Kedua, dia punya accountabilitas atau tanggung jawab, pertanggungan jawab. Kemudian yang ketiga adalah dia harus punya target, visi misi. Seorang pemimpin jalan tanpa ada patokan, tanpa ada target, tanpa ada goal di depan, dia mau kemana? Pak Paulus sering sekali, sangat sering. Kalau saudara naik pesawat, kemudian kaptennya bilang, selamat datang di Garuda Indonesia Airlines. Wow, the best airplane ya. Ini kita akan pergi ke mana saja sesuai dengan bahan bakar yang ada di pesawat. Pak Paulus sudah bilang, saudara mau turun atau tetap tinggal di dalamnya? Mungkin saya orang nomor satu yang turun terbirit-birit, saudara. Karena nggak jelas pesawat ini mau kemana, ya kan? Nggak jelas. Terus penumpangnya ada yang mau ke Tarakan, ada yang mau ke Surabaya, ada yang mau ke Malang, ada yang mau ke Jakarta. Bingung kemana dulu nih, muter-muter. Nggak mau saya naik pesawat itu, walaupun gratis saudara. Nggak jelas. Udah gratis dibayarin lagi, dikasih pesangon sama kaptennya, ya kan? Nggak mau saya, nggak mau turun saya. Nah, seorang pemimpin, gembala harus jelas. Gembala domba si Daud ini tahu di mana ada sungai yang tenang, di mana ada serigala kalau kita masuk ke dalam hutan sana, di mana musim hujan ataupun musim kemarau, di mana rumput yang hijau. Itu gembala punya pengetahuan yang luas. Jauh-jauh. Ya kan? Dombanya nggak ngerti, saudara. Dombanya cuma pongo-pongo aja gitu. Orang Manado bilang pongo, nau-nau, bingung kemana. Itu sebabnya saya pernah pakai ilustrasi, waktu itu saya pakai baju gembala, kemudian bawa tongkat, ya kan yang ada gininya, dan kerincing di kaki saya. Saya pakai kerincing juga hari ini tapi nggak bunyi kerincing. Nah, tok kerincing. Gembala nggak punya pengetahuan yang sedahsyat, yang sehebat pemimpinnya. Domba-domba ini cuma dengar doang, pasang kuping baik-baik. Dengar. Jangan pura-pura nggak dengar.
tok, kerincing, tok, kerincing. Ini bunyi tongkat dan bunyi kerincingan itu adalah tanda saudara harus ikuti aba-aba itu. Jadi ada aba-abanya. Gembala tahu mau kemana, tenang aja. Domba-dombanya percaya, trust kepada pemimpinnya. Diikutin ke kiri. Ada nggak kira-kira domba yang melenceng? Mau lari sendiri, wah senang-senang domba-domba yang cheerleader itu yang asik-asik tuh. Ya kan? Ada nggak yang mau cari perhatian keluar bentar, gitu kan? Ada. Fungsi dari tongkat melengkung itu adalah untuk domba yang nakal-nakal. Kalau yang sudah tertib, ngapain enggak, yang nakal ditarik sama si Daud. Cuk di leher, itu lingkaran itu pas banget sama domba punya leher. Pas banget. Lehernya diginiin, tarik, balik ke barisan. Jangan nyeleweng, jangan pergi. Kamu kesasar nanti. Kamu susah nanti. Jangan pergi. Apalagi kakinya satu di barisan, yang satu mencoba ke sana. Tapi juga mau di sini, tapi juga mau di sana. Susah, saudara. Susah. Dengar saja. Taat saja. Saudara tahu arti kata taat? T, tidak. A, ada. A, alasan. T, titik. Tidak ada alasan, titik. Orang-orang yang suka kasih alasan terus-menerus, Pak, di sini mereka tahu kalau mereka salah atau ditegur atau dinasehati, terus tapi Bu, saya kan stop. Lebih baik jangan kasih alasan. Saya sudah tahu, waktu Anda memberikan alasan, Anda sedang membela diri. Menengok. Saya belajar dari Bu Lydia Jawa ini. Menengok, Mbok. Ya, bahasa Jakarta bilang sadap. Diem. Harus punya goal. Harus punya visi misi. Saudara punya target, saudara punya goal, kemana saudara mau pergi. Saudara harus punya cara, perencanaan. Bagaimana cara saya bisa mencapai goal itu. Ditulis, Bu. Ibu-ibu banyak di sini. Kalau mau masak opor yang direncanakan apa? Persiapannya apa? Pertama-tama, opor ayam atau kambing? Saya belum pernah lihat opor kambing, Bang. Opor ayam beli ayam dulu dong. Bener gak? Siapin panci. Berapa banyak yang mau dimasak? Gede apa kecil? Itu harus dipikirin. Bumbunya apa saja? Yang masak siapa? Udah semuanya siap, kompornya nggak ada. Nah, ada persiapan mencapai untuk goal itu. Kira-kira saya mau ngapain? Kalau saya mau masak opor, persiapan saya adalah kayu bakar, jagung, tenda. Saudara nggak masak opor, saudara mau camping. Beda, oke? Jadi ada persiapan, ada target, ada persiapan. Caranya bagaimana? Perencanaannya bagaimana? Mercy jelas sekali. Goalnya apa? Apa? Bikin hidup lebih baik. Making life better. Bikin hidup lebih baik. Kemudian pertanyaan, hidupnya siapa? Hidup saya dulu. Setelah saya sudah hidup, baru saya bisa menghidupi orang lain. Bagaimana dengan wadah yang kosong bisa memberkati orang lain? Bu Ari haus, saya kasih minum nih Bu. Bu, diminum Bu, caranya buka tutupnya dulu minum. Ya, saya sudah buka Bu, ya sekarang minum. Saudara dapat apa? Enggak dapat apa-apa. Saudara hausnya hilang? Tidak. Saudara kenyang? Tidak. Yang ada apa? Si botol ini kemana-mana. Enggak, dia bilang Bu Ari haus saya kasih minum. Bu Devi haus saya kasih minum, sekarat mau mati saya. Ngomong kemana-mana saya. Ribut sendiri. Enggak ada gunanya. Itu sebabnya ada yang katakan,
silent is gold. Karena orang-orang yang nggak punya apa-apa, nggak pernah nyumbang, nggak pernah apa, kok malah kritik-kritik, malah ngurusin accounting saya, ya kan? Nyumbang 1 rupiah pun nggak pernah. Kasihan deh. Accountability, tanggung jawab, pertanggungan jawab. Hati-hati yang suka bicara-bicara di sana, saya kasih tahu ya. Pencemaran nama baik. Yang ketiga adalah tanggung jawab yang seperti apa itu tadi ya. Bikin hidup lebih baik, bagaimana kita bisa sampai kepada hidup yang lebih baik. Isi dulu dengan penuh. Nih, penuh nih. Di dalam etika nggak boleh sampai penuh padat, itu udah nggak sopan. Saudara bikin teh, bikin kopi, jangan diisi sampai penuh-penuh, sampai nggak bisa. Orang minum tuh kayak orang itu, tamu kita datang dengan kehausan dan kelaparan, penuh-penuh, nggak sopan di etika. Ya, makanya tadi saya bilang ini bukan karena kurang coklat, masih ada, makanya sisanya saya bawa. Bukan kurang sopan, ini mengenai etika. Ya kan? Nah, nanti dapat Bu Ari, tenang aja. Sekarang ini saya padatkan, saudaraku. Ya kan, saya padatkan. Saya isi sampai penuh. Saya padatkan, saya isi sampai penuh, Bapak Ibu, penuh. Ini sudah selesai ilustrasinya. Ribet Pak kalau saya khotbah Pak memang. Nanti saya ada evaluasi khotbah, tenang aja. Penuh saya padatkan. Kalau saya padatkan terus rusak ini, rusak. Jangan. Tuhan bilang secukupnya. Itu salah satu prinsip saya juga. Digoyang-goyangkan, dipadat-padatkan, firman Tuhan bilang kan. Tapi masih ada 2, mau lagi. Aduh, sampai meluber. Ini staf saya kena nih yang meluber-luber di kecipratan nih, mereka nih selalu meluber sampai apa? Melimpah. Melimpah, Saudara. Can got one. Melimpah. Yang sana juga mau ambil, tangkap. Dia nggak siap, dia ngantuk, dia lagi Facebookan tuh ketahuan. Fokus Pak, kalau nggak fokus Bapak bakalan rugi. Oh, untung lagi lihat live ya, puji Tuhan. Saya biasanya lihat live-nya 1 menit, lihat lainnya yang lewat-lewat Facebook, komen-komen, ya akhirnya enggak konsen. Nah Bapak Ibu, melimpah, meluber katanya. Itu ada ayatnya ya, di mana dia itu? Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku. Oh itu sudah nanti terakhir, tapi gak apa-apa. Jadi dia seorang gembala ini tahu, punya pengetahuan yang luar biasa untuk menyamankan, untuk membuat atau membuktikan segala sesuatu baik-baik saja. Jadi domba-domba ini harus tunduk, harus ikut saja kemana gembalanya akan membawa anak-anaknya ini. Gak usah pikir nanti gue makan apa ya, nanti aku tidur di mana ya. Domba-domba gak perlu pikir apapun. Kenapa? Karena kepercayaan mereka kepada gembala-gembala yang atur semuanya. Amin. Kenapa sih pemimpin saya, kenapa sih orang tua saya, kenapa sih leader saya kok nyuruh gini? Gak usah banyak tanya deh, ikut aja. Amin. TAAT, ikut saja. Lanjut. Yang pertama dari tanggung jawab ada accountabilitas, responsibility, tanggung jawab, pertanggungjawaban, takkan kekurangan aku, berarti dicukupkan, kemudian dibaringkan di tempat yang baik dan nyaman, artinya semuanya dipelihara, kemudian dibimbing ke air yang tenang. Kemarin saya sempat singgung tentang air sungai yang tenang, tidak membahayakan, kemudian berkat yang tidak ada, yang sisa atau lama atau yang lalu-lalu. Selalu baru setiap hari yang diberikan oleh gembala.
Seperti air sungai ilustrasinya. Berkatnya selalu baru, gak mungkin kembali. Karena air sungai itu selalu mengalir ke depan pergi. Anda tidak bisa memegang yang ini terus pegang lagi yang ini. Enggak, karena dia udah pergi. Pegang yang ini, pegang yang ini. Nanti pegang yang ini karena dia cepat sekali berlalu. Dia terus berlalu. Jangan pernah lewatkan air sungai yang ada berkatnya berlalu. Karena saudara gak akan pernah lagi bisa pegang untuk kedua kalinya. Amin. Seorang gembala sampai bertanggung jawab seperti itu buat domba-dombanya. Artinya seorang gembala itu kreatif. Dia selalu memikirkan what next, what next, what next. Bukan buat dirinya, what next untuk pengikutnya, untuk murid-muridnya, untuk domba-dombanya. Amin. Kemudian dia menyegarkan jiwaku. Saya pernah bilang, kenapa hubungannya sama jiwa? Tadi hati, sekarang jiwa. Benar gak? Karena jiwa itu yang kita cari. Kalau jiwa kita sedih, jiwa kita susah, jiwa kita rusak, semua akan rusak. Makanya pemimpinnya atau gembalanya memikirkan tentang apa yang penting di dalam hidup dan menjadi sebuah kebutuhan. Dia segarkan jiwanya. Saya pernah ikut atau pernah pikirkan kalau rusak itu bisa merusak orang lain. Apa yang ada di dalam pikiran kita selalu, kalau apa yang di dalam pikiran kita mendengar selalu yang kotor, yang jelek, yang negatif, kita menjadi orang yang di dalamnya menimbun kekotoran atau kejelekan orang. Nah, kalau keluar, apa yang keluar? Kotoran. Yang keluar dari mulut kita, tindakan kita adalah kotoran, saudara. Betapa memalukan seorang leader pikirnya cuma menimbun kekotoran, sampah, negatif, asumsi di dalam diri kita. Emosi yang terus menerus dan tidak terkontrol. Yang keluar apa? Yang keluar yang seperti ada di dalam. Kotoran, saudara. Saya isi coklat di sini macam-macam isinya. Kalau keluar ya keluar coklat, nggak mungkin keluar kotoran, saudara. Simple, simple. Bagaimana cara Anda bisa melihat kualitas hidup seseorang dari apa yang dia simpan di dalam dan keluar? Wow. Kesegaran jiwa menghasilkan produk yang baik. Kesegaran jiwa menghasilkan produk yang sehat. Segar. Tiap hari diperbaharui. Segar jiwanya. Jadi jangan heran kalau saudara lihat seseorang yang kualitasnya hebat. Pagi Edi, haleluya. Sudah breakfast? Haleluya. God is good. Halo Marcel, what are you doing now? Haleluya, you are amazing. Keluar dari mulut siapa setiap hari, saudara? Bu Ari, apa kabar? Cantik sekali hari ini, you are beautiful. Keluar dari mulut siapa? Orang-orang yang punya kualitas. Kalau saya dari rumah udah sirik sama Devi, Devi lu gendut banget sih. Lu makan apa? Devi dengernya gimana? Down. Apalagi yang ngomong adalah seorang yang punya pengaruh. Down. Bu Ari, ada yang salah tuh. Ya kan? Bu Ari gak bener nih kerjanya. Down. Orang-orang yang dalamnya itu kotor, banyak sampahnya, adalah orang-orang yang selalu menghakimi orang lain. Dia gak pernah hakimi dirinya sendiri. Gak bisa membedakan mana yang bersih, mana yang kotor. Sudah kotor semua, bersih juga jadi kotor. Be careful. Take care yourself and take care your attitude. It's not about what you talk. It is about what the action. Dan kualitas tidak dibicarakan, kualitas dibuktikan, dinyatakan. Kualitas itu punya hasil
Hasil itu yang bicara. Garis good? Saya mau satu lagi, ini tidak ada di sini. Saya lihat bagaimana Daud menggembalakan. Daud tidak kompromi, saudara. Kalau Daud berkompromi dengan kehebatannya dia, gue pernah tuh bunuh lion, aku pernah tuh berkelahi dengan buaya. Di sana banyak buaya, banyak lion. Dia kompromi dengan kekuatan dia dan kehebatan dia, pengalamannya masa lalu. Gue pasti menang. Pergi juga dia sana kompromi, mati anak buahnya semua. Gak pakai hikmat. Tidak pernah kompromi dengan hal-hal yang tidak di dalam list kebenaran. Saudara berbuat baik, baik, hebat. Tapi apakah kebaikan itu benar? Saudara harus bisa pikirkan itu. Baik saja baik, tapi belum tentu benar. Tapi saudara harus melakukan yang baik dan yang benar. Kebenaran itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan firman Tuhan. Kalau saudara ragu, ini yang saya lakukan benar atau tidak lah. Saya pakai pelayanan orang lain, saya posting, kemudian bilang itu pelayanan saya. Saudara sedang berbohong. Baik, memang saudara posting cari dana untuk gereja saudara. Tetapi saudara pakai orang lain, itu namanya saudara tidak punya integritas. Tidak sopan. Di dalam etika pelayanan sesama hamba Tuhan juga tidak bagus. Saudara sedang berbohong. Saudara tidak menghargai kejujuran. Take care your soul. Hargai jiwamu. Kalau jiwamu sendiri yang kau tidak pelihara dan hargai, siapa yang mau hargai? Tidak kompromi. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Tuhan bilang kalau kamu panas-panas aja, jangan dingin, jangan suam-suam. Itu tadi mau dipanas mau didingin. Ya kan bingung hidup saudara, gak jelas. Pilih benar atau tidak benar. Kenapa? Ya kan? Kenapa saya harus ikut batasan ini? Ini boleh, ini tidak, ini. Kenapa saya harus ikut firman Tuhan? Hidupku ditentukan oleh firman-Nya. Kenapa? Ayat 23, pasal 23 ayat yang ke-3. Dibilang apa itu? Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh apa? Oleh karena namanya, oleh karena tadi itu saudara sedang mengemban tanggung jawab itu. Namamu siapa? Oleh karena namamu kamu harus be careful. Amin. Oleh karena namanya, siapa kamu? Apa kamu yang kamu lakukan? Kemudian bagaimana cara kamu melakukannya? Itu harus dipertimbangkan, siapa saya? Siapa saya? Sebelum saudara mengambil sebuah keputusan, saudara harus melihat siapa saya? Saya sedang mengemban apa? Siapa saya? Yang keempat ini luar biasa sekali saudara. Udah kita bikin kita punya hidup lebih baik, kita sukses, kita baik-baik saja. Lah kok diperhitungkan? Itu di dalam ayatnya 4, 5, dan 6. Mari kita baca. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Dia punya segalanya. Kemudian yang kelima, Engkau menyediakan hidangan bagiku. Masalah perut, masalah hidup. Di hadapan lawanku, di hadapan semua orang. Baik dalam situasi baik atau tidak baik, dia tetap, apa saudara? Dia tetap menyediakan. Kemudian Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Dia punya otoritas, dia punya kuasa, dia punya segala-galanya. Wong dia yang menciptakan kita, dia yang memberkati kita. Diberkatilah orang-orang yang percaya, diberkatilah orang-orang yang hidupnya bergantung kepada Tuhan, diberkatilah orang-orang yang mendapatkan pengertian dan pemahaman, yang mendapatkan revelation setiap hari. Diberkatilah engkau, karena tidak sembarangan orang yang mendapatkan itu. Bersyukur tiap hari.
Yang keenam, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Wow. Seumur hidupmu itu janji Tuhan. Tapi sebelum janji itu disampaikan, saya bilang keajaiban anugerah, kemudian mujizat itu bersyarat. Tadi itu yang saya katakan bersyarat. Jangan sana sini, jangan suam-suam. Jangan kompromi, karena setelah itu ada berkat yang luar biasa seumur hidup. Tapi orang-orang yang tidak mengikuti border itu, batasan-batasan itu, mereka nggak dapat. Yang dapat adalah kecelakaan, ya, penyesalan. Mereka dapatkan hal-hal yang tidak baik. Nah, yang terakhir saya senang lagi, yang dijanjikan Tuhan nggak cuma seumur hidup, tetapi ada hidup setelah tidak ada kehidupan. Wow. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. In any season. Di setiap musim. Saudara berada di dalam hadirat Tuhan sampai mati. Saudara hidup lagi, saudara bersama dengan Tuhan di rumah Tuhan. Apa yang saudara lakukan di sini adalah sebuah kekekalan. Sudah semakin tua agak susah saudara ngucapinnya. Di pikiran sama di mulut kadang-kadang nyambungnya, Pentiumnya udah tua, Pak. Ya kan? Kekekalan, saudara. Saudara harus pikir, surga itu real, neraka itu real. Saudara tinggal pilih. Mau ke Tuhan atau mau ke neraka. Itu bukan dongeng, itu beneran ada. Di akhir hidup kita ini kita mau apa? Tujuan tadi, vision tadi, target tadi, goal tadi, saudara mau apa? Making life better. Kalau mau making life better, persiapan saudara harus yang menuju kepada making life better. Amin. Amin. Aduh Bu, susah banget Bu, kita mau jadi orang baik itu susah banget. Orang baik itu banyak halangannya untuk menjadi baik. Persiapan saudara itu harus diproses, harus dipukul pakai palu. Kalau nggak dipukul saudara nggak kuat. Kemurnian saudara, kualitas saudara itu harus dipukul. Saya lupa palu saudara. Pak Roni yang biasa bawa palu. Saya punya paku saudara di sini. Paku ini nggak bisa saudara pencet-pencet di kayu, masuk nggak bisa. Pakai tangan yang lembut nggak bisa, harus pakai palu saudara. Diketok, tok. Pak Roni yang sering ketok, tok. Pak, mana lebih cepat masuk? Paku yang lurus seperti ini atau yang sudah bengkok? Tukang kayu tahu. Saya bukan tukang kayu, saya tahu. Kalau sudah bengkok Pak Rudi, nggak ada lagi gunanya. Dibuang aja. Ambil lagi dipakai, bengkoknya jadi 2 kali. Buang lagi. Saya bodoh nggak lulus. Bengkok kok dipakai. Beli baru. Cari ambil yang baru, yang lurus. Tes dia, bisa nggak dia? Masuk dong. Segitu aja. Ambil palu saya pukul, tok, masuk. Mana yang lebih mudah masuk? Yang lurus atau yang bengkok? Bengkok ini mental terus. Saudara pernah kan paksa pukul masuk karena nggak ada yang lain, paksa saja. Bengkok ini tambah merusak apa yang ada. Jengkel, emosi, mau gua apa ini? Tapi yang lurus, tok. 1 kali aja udah bengkok, udah gak dipukul ya. 1 kali, apalagi pukul 2-3 kali tambah bengkok. Gak berguna. Tapi ini yang lurus, dipukul berkali-kali saudara. Tok, masuk. Udah masuk nih Pak Roni kan. Masih dipukul lagi sampai dia benar-benar kuat. Kuat masuk dan kuat buat si penutup ini. Kuat. Berapa banyak kali dipukul sampai dia memuaskan harapan saya. Saya berharap dia bisa buat kencang. Kalau dia makin dalam dipukul,
dia memenuhi harapan saya. Yes, sukses, berhasil, berhasil. Saya senang. Dia senang karena fungsinya dia memang harus menguatkan itu. Ya kan? Dia senang, saya berfungsi. Saya berfungsi. Saudara, kalau di sini sudah baik kerjanya, benar kerjanya, menghasilkan yang baik, saudara dapat bonus nggak? Dapat bonus nggak? Sama seperti Tuhan, kita dikasih bonus, saudara. Kita dikasih bonus seumur hidupku. Kebajikan dan kemurahan, hidup dalam kekekalan seumur hidup. Diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Artinya selama-lamanya. Kalau saudara belum mati, belum bangkit, saudara sekarang ini di setiap musim saudara lalui, saudara diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu yang di rumah, musim apa yang saudara miliki hari ini? Pergumulan apa yang saudara miliki hari ini? Terlalu berat Ibu, terlalu berat. Saya give up, saya menyerah, saya gak mampu. Kalau menurut kekuatanmu sendiri kamu gak mampu, tapi kalau kamu serahkan kepada Tuhan. Apabila Anda serahkan pergumulanmu kepada Tuhan, nothing is impossible. Saudara yang sakit pagi hari ini, saudara yang punya pergumulan berat, masalah suami istri, masalah dengan anak, bagaimana dengan finansial saya. Besok ini Ibu, saya sudah tidak tahu mau makan apa. Percaya kepada keajaiban Tuhan. Tuhan gak minta saudara banyak melakukan hal-hal yang sesuai kekuatan saudara. Datang kepada Tuhan pagi ini setelah saudara mendengarkan firman Tuhan. Allah bertanggung jawab atas hidupmu. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Minta kuasanya turun dan menjamah saudara pagi ini. Dan percaya Tuhan sanggup menyembuhkan saudara. Tuhan sanggup memulihkan saudara. Tuhan sanggup memberikan jalan keluar kepada saudara. Bapak Ibu yang sudah menuliskan permohonan doa di link kami. Ada tim di sini yang berdoa buat saudara. Saudara tidak sendiri. Kami berdoa buat saudara. Amin. Ibu Lydia bisa maju. Kita nyanyikan pujian di dalam segala musim Allah menyertai kita. Bapak Ibu yang ada di rumah, Bapak Ibu yang ada di studio, kalau kita bisa bangkit berdiri, kita berdiri bersama-sama, kita berdoa, satukan hati, satukan pikiran, satukan iman kita kepada Tuhan. Saudara lihat syarat di mana saudara bisa diurapi oleh Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita angkat tangan. Kita berdoa. Haleluya. 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 Musim makan selalu berganti. Percayalah kepada Tuhan. Walaupun hal yang sedang menimpa Anda sangat-sangat menyakiti. Percayalah kepada Tuhan walaupun ketidakadilan sedang Anda alami. Percayalah kepada Tuhan di tengah tetesan air matamu. Tuhan tahu dan Tuhan sedang bekerja menyelesaikan hal-hal yang sedang Anda alami. Ku yakin Tuhan memberkati. Haleluya, haleluya. Ku yakin Tuhan melindungi. Terima kasih Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaran seperti terang. Dan hakmu seperti siang. Mari kita angkat tangan bersama-sama. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Ibu Devi akan berdoa. Selalu menjagaku. Sehelai di rambutku. Sehelai di rambutku. Tak akan terjatuh. Tak akan terjatuh. Tanpa seizinku. Tanpa seizinku. Haleluya. Yes Lord. Tuhan selalu menolongku. Tuhan
menjagaku. Selalu Menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pada pagi ini. Kami tahu Tuhan bahwa kami punya gembala yang baik, yaitu Engkau Tuhan. Kami tahu Bapa, bahkan sekalipun kami dalam lembah kekelaman, kami tidak akan pernah takut bahaya, karena Engkau beserta dengan kami Bapa. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu yang sudah memberikan berkat untuk kami pagi ini. Kuasa Allah semakin mengurapi hamba-Mu. Berkati Pak Paulus dan Ibu Yeye Tuhan. Kami menopang kedua hamba-Mu dalam nama Yesus. Kami tahu berkat kehormatan, kekayaan, kehidupan akan berlimpah-limpah bagi kedua hamba-Mu dan keluarga. Kami juga berdoa pagi hari ini Tuhan. Kami bersatu hati bagi saudara-saudara kami yang saat ini membutuhkan pertolongan Tuhan. Bagi mereka yang saat ini sedang berteriak akan sakit penyakit mereka, akan penderitaan, akan kesusahan mereka, akan kekurangan mereka. Namun pagi ini Tuhan, kebenaran firman-Mu menjadi janji atas setiap kami, bahwa Tuhan memelihara kami dengan sempurna. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami berdoa bagi sahabat-sahabat kami Tuhan yang sakit hari ini. Berserulah kepada Tuhan. Tuhan memberi kesembuhan dalam nama dalam nama Yesus ada kesembuhan bagimu pagi ini. Ada penghiburan bagi Allah bagimu pagi ini. Ada kekuatan dari Allah pagi ini untukmu. Pegang janji Tuhan. Berserulah dalam nama Yesus. Berserulah, pegang dia dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi Yayasan Mercy Indonesia. Kami tahu Tuhan yang mengontrol kami. Tahu kami percaya Engkau yang memiliki yayasan ini Tuhan. Dan sepanjang kami berjalan dalam Engkau Tuhan, maka Tuhan yang akan menuntun kami sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami sepanjang hari ini Tuhan. Biarlah sukacita dari Allah menjadi bagian atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur pagi ini. Haleluya. Amin. Bagi sahabat-sahabat kami semua, teruslah bergabung bersama kami dalam ibadah-ibadah kami. Dan sampai jumpa esok hari dalam program Making Life Better. Tuhan memberkati kita semuanya.